Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo, hai bro di rumah. Bro di rumah. What's up you? Balik lagi di Ini Bukan Podcast. Sekarang udah memasuki episode ke 41. 41. Gak Ada terasa ya? yang ini 41. enggak? Yang sesuai enggak dengan usia? Oh, kalau sama saya berarti saya 31, 41 berarti 10 tahun. Kalau Gian sih di diskon sih kayaknya. 21 ya berarti. Pokoknya dari 41 di diskon sedikit lah boleh. Dan begitu Kang Kriwil. Apa ini, Bro? Balik lagi bersama Gian, Eki Rotemji, dan second mic-nya sekarang ada Amang Gigi lagi. Nah, kita kedatangan bintang tamu keren. Oh iya nih, siapa nih? Gitaris. Iya bener katanya gitaris. Sakti, ya. Keren ini. Influence-nya Nuno Batul Kang Nuno, Kang Nana, Kang Nunu, Kang Nini nggak tahu kemana. Oke, kita langsung saya aja. Bang Amino. Kang Nuno. Kita penontonnya sekarang banyak nih. Ada sekitar 1.000 1, 2, 3, 4, 5, oh 5.000. Ada sekitar 1.000 Rame ya. berarti nih. Termasuk ada Adeden, Kang Fai. Iya. Halo Adeden, Kang Fai. Adeden lagi cuti dulu ya, cuti hamil. Bersama ajudannya. Halo. Mister Kedulnya masih sibuk. Mister Kedul sibuk dia. Bisnis belangkon sekarang. Betul banget. Dia beralih profesi. Oh ya, bro nih mau sedikit pengumuman Gian. Ya. Ada yang sayang sama Gian nih ngasih ini. Oh, sekarang Halo. gua udah di endorse ya? Halo Let's Smart. Halo. Wah, ini Oke, apa tuh? makasih Marketing Mas, berarti ini. Ini marketingnya? Mempercayakan Gian untuk pakai baju ini. Enggak, Bro, itu apa sih? Ini brandnya apa tuh? Disilip Disilip. masih plat Mars. Sorry iklan sedikit. Kenapa satu? Kan ada dua. Nanti ada. Nanti. Saya ukurannya S ya. Oh, Gampang. Saya S. S-nya S sangu apa S? Sambo. Oke. Oke deh, Oke. langsung ke Langsung Bang. aja. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih tetap seger ya meskipun Oh, dari fresh. tadi kan habis dari event keren ya. Iya, bener. Kemarin juga kan baru ngisi acara juga. Pokoknya Iya, lagi iya. padat-padatnya nih Bang Amin ini. Ya, Padat kayaknya schedule-nya udah padat schedule-nya gitu. luar biasa lah. Biasa banget nih. Akhirnya kan sekarang nih bisa datang ke ini Datang bukan IBP. padahal sebelumnya kan sempat udah janjian loh. Oh gitu ya? Oh iya waktu dari bulan kemarin lah sekitar ya. Kabur terus ya. Kabur terus Jakartaan nih. Waktunya nggak ada mungkin ya. Oke, bro Bang Amin ini aslinya bukan orang Garut sih. Iya, bener. Blasteran, Blasteran. asli blasteran loh. Garut Bugis ya, Bang ya? Bugis. Dari mana aslinya, dari mana ini? Dari mana? Aduh, ada yang lain tuh. Iya, kalau ditanya genealogis ya, wah, Oke, gue genealogis. ngomongnya serius banget ya. Ya, apa-apa, santai aja Bang. Jadi kalau bapak itu orang tuanya yang dari laki-laki itu dari Bugis, Iya. tapi ibunya dari Kalimantan. Oke. Lahir di Kalimantan, jadi kalau dibilang darahnya darah Bugis lah harusnya ya, kalau Oke. saya bilang Bugis. Kalau ibu dari ini dari Tanjung Pinang, Kepulauan Oh. Riau. Oh iya. Kepulauan Ini Riau. blasteran Batam. Riau sama Riau Bugis sama Bugis ya. Iya, Batam, ya Batam. daerah Kepulauan Riau lah, Oke. Tanjung Pinang. Terus bisa nyasar ke Garut gimana tuh ceritanya? Iya, gimana tuh? Tiba-tiba ke Garut, bro nih orang Bugis nih. Iya, kalau dulu kan katanya kalau kan kuliah di Bandung nih, jadi habis Oke. selesai kuliah di Jakarta ngelanjutin di Bandung gitu kan. Nah, terus kalau kata orang tuh, lu kalau kuliah di Bandung pulang nggak boleh cuma bawa ijazah. Oke. Jadi lu kalau pulang kuliah di Bandung lu harus bawa dua, Oke. satu ijazah, Mhm. satu ijabsah. Oke. Ijabsah. Ijazah sama ijabsah. 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 Jadi Ijabsah. Ijabsah. oh satu ijabsah. Jadi Oke, harus. oke. Jadi kebetulan dapet calon itu waktu sama-sama kuliah di Bandung, cocok. Ternyata asli orang Garut. Ya Oke. akhirnya ya nyantelnya di Jodoh Garut gitu ya. lah. Jodoh pasti Jadi nyantel di bertemu Garut. akhirnya. Jodoh nggak akan kemana. Nggak, itu unik juga ya, harus ada 2 poin ya yang Bener. harus dibawa Oh, iya. kalau pulang, ijazah dan Ijazah dan ijabsah. Ijabsah. Jadi kalau Kalau- ijabsah tuh kalau dibayar kontan sah. Oke. Oh ya, 2 poin tadi unik banget ya, ijazah Ijazah dan sama ijabsah. Tuh. Kalau kita waktu kuliah beda lagi, Bro. Apa tuh? Yang 2 poin itu bukan ijazah sama ijabsah, Apa? tapi pertama cucian, yang kedua tadi
tagihan. Tagihan. Betul nggak sih? Betul banget. Iya, Kos- kalau nggak cucian, kosan. kosan. tagihan. Itu kayaknya semuanya deh. Sama Semua ya? ngerasa Pokoknya juga sama. Oke, lanjut Ted. Oke bro, kan setahu Gian Amino ini gitaris sakti ya. Oh iya, benar. Oke, gearnya juga banyak. Nah, gitar-gitar yang nggak murah loh bro. Iya, Gian, iya. Gian udah lihat koleksinya. Bahkan ada yang custom juga. Betul banget. Nah, terus Sesuai dengan influence-nya Iya. Kang Nuno itu. nah, ngomongin masalah tentang musik nih ya. Mungkin Bang Amino sudah ada atau beberapa album atau karya yang Bang Amino sudah ini. Karya ya, sebenarnya Iya. karya sih ada. Jadi waktu di Bandung itu memang ya namanya kuliah, uang kurang gitu kan. Jadi memang ada beberapa part kita harus nyari tambahan gitu kan. Iya, bro. Oke. Jadi memang waktu kuliah di Bandung tuh sempat punya band, terus sempat ikut proyekan juga dan ada beberapa karya. Kalau dibilang album belum. Jadi kita dulu punya band namanya tuh Evalon. Evalon. Jadi singkatannya Everything Alone. Jadi semuanya kita kerja sendiri sampai Everything alone. Everything Iya. alone. Oh, bukan Sampai all by myself. ya? enggak. Jadi sampai kita recording sendiri gitu, sampai di take vokal di kamar mandi. Take cuma pakai komputer Iya, iya. di kosan gitu. Terus kebetulan waktu itu saya waktu tahun 2007 kalau nggak salah Ya. diajak sama salah satu musisi senior. Jadi dia waktu itu pegang salah satu brand lokal di Bandung. Oke. Terus diajak, yuk bantuin untuk demoin gitar produknya dia gitu. Untuk pameran waktu itu pertama di Malang. Jadi waktu itu. brand ambassador kayak gitu loh. Bukan. Jadi Bukan. dia udah punya brand ambassador, udah punya apa namanya itu endorsannya. Endorse-nya ya. Jadi waktu itu brand itu dia untuk gitar dia endorse Kang Adit Elemen. Gitarnya Kang Adit Elemen. Kemudian untuk basisnya itu dia kebetulan endorse om saya. Endorse opetnya Tiket. Oke. Ya, jadi basisnya tiket. Basisnya tiket. Tiket. Nah, waktu di Malang itu yang berangkat Kang Adit. Jadi kita satu hotel tuh waktu itu 5 hari punya pameran di Malang. Ketemu sama Kang Adit, ngobrol-ngobrol di hotel. Terus pas perjalanan pulang akhirnya nanya, lu punya band nggak? Punya Kang, punya lagu sendiri. Iya Kang, didengerin lah gitu kan. Dengerin gitu. Terus dia suka. Yeah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia mau bantuin band kita. Akhirnya setelah pameran itu, nah itu juga lucu tuh. Jadi pas waktu pameran itu sebenarnya saya udah keluar dari bandnya. Iya. Jadi saya udah keluar dari bandnya waktu itu sempat ada Slack sempat keluar. Nah, Waktu itu lagi nggak ada band waktu itu. Enggak. Waktu ketemu Kang Adit itu lagi ada proyekan sebenarnya setelah habis ngerjain proyekan. Jadi iya. proyekan di studionya Kang Reja Peter Pan, Kill Record. Kill ya. Bandung Studio ya. ya. Untuk vokalisnya waktu itu dari satu kampung sama si Rejanya dari Palu. Dari Palu, terus garap satu album sama jadi dia vokalis, musisinya tuh cabutan-cabutan. Jadi yang main gitarnya saya, yang main drumnya temen kampus, terus yang main bassnya itu yang ngisi album SC12 yang pertama, si Galih. Kali. Iya. Saya tapi akhirnya projectnya nggak jalan lah intinya gitu kan. Terus singkat kata waktu saya ketemu sama Kang Adit itu lagi nggak punya band. Nah terus ngobrol-ngobrol dia suka terus mau, akhirnya saya hubungin lagi yang Evalon itu. Evalon. Ini ada yang mau bantuin nih, mau nggak? Akhirnya saya gabung lagi tuh akhirnya sama Evalon itu. Oh, awalnya sempat keluar dulu, lalu gabung lagi. Gabung lagi karena Terus, waktu itu Kang Adit suka sama materi kita kan. Terus ya udah waktu itu habis pameran, terus selang berapa minggu ngobrol sama anak-anak, terus mereka mau, akhirnya kita gabung lagi. Terus kebetulan waktu itu kita lagi mau ada event untuk acara ulang tahun Sukabumi kalau nggak salah. Kita diundang di situ main. Jadi dari Bandung kita ke Jakarta dulu nge-workshopin lagu di studio HB Studio.
di daerah Jakarta Selatan harusnya. Tuh sama Kang Adit di direct, kita record live untuk musiknya. Terus dan itu lagu-lagu baru semua yang di workshop, yang di direct kita coba komposisi ulang, dibantu sama Kang Adit. Setelah take di HB Studio, besoknya tuh lagu baru langsung kita bawa manggung. Luar biasa itu. Iya, kita langsung bawa manggung di Masih Sukabumi. grace-grace-nya ya. Lagi grace. Itu ada 2 lagu baru yang kita bawa manggung di Sukabumi waktu itu. Nah, singkat kata, waktu itu Kang Adit sempat bantuin tawarin ke label-label segala macam. Terus saya juga minta tolong ada teman-teman yang memang waktu itu sudah cukup berhasil di musik. Dan waktu itu saya akhirnya bisa ketemu oleh salah satu pemilik label. Yeah. Saya nggak sebut namanya ya, ada labelnya lah. Terus nunggu tuh dari siang baru bisa ketemu jam 12 malam. Malam bisa ketemu. Perjuangan Perjuangan luar itu biasa nunggu di jalan gitu segala macam kan. Nah, udah gitu dia dengerin materinya yang kita bikin, dibilang saya suka nih lagunya. Saya suka. Terus dia bilang, tapi gantian nama bandnya. Oke, nama band ganti nggak apa-apa gitu kan. Nah, waktu itu tuh lagi rame-ramenya musik genrenya itu yang Melayu. Oh, metal ya? Melayu total. Iya. Iya. Nah, kita kan memang kiblatnya nggak ke situ kan. Memang kita tuh waktu itu referensinya. Oh iya, Evolution sendiri genrenya apa itu? Kita lebih ke alternatif rock. Jadi kalau kayak saya tuh lebih suka kayak The Calling, Creed, kayak gitu-gitu, Alter Bridge. Kemudian ada juga yang referensinya ke Copland, terus ke banyak lah. Jadi kita referensinya banyak lah tuh gabung-gabung gitu. Ada yang ke emo gitu. Nah, jadi musiknya kita di band itu kita coba meramu musik kita sendiri dari influence itu kan. Nah, kemudian begitu dibilang rubah nama band, oke, rubah nama band, apa siap kata saya kan. Nah, kemudian poin berikutnya bilang, terus nanti ini musiknya dirubah jadi Melayu ya. Wah, di situ kita yang nggak, waduh sorry kalau itu kita nggak mau. Karena memang ya kita waktu itu memang agak idealis lah istilahnya kan, kayak memang kita pengennya ini genre musik kita gitu, ini musik kita. Yaudah akhirnya setelah dari situ, karena memang kita juga kalau musik itu kan pada waktu itu tuh sebelum era digital sekarang ya, kita sekarang kan bisa berkarya langsung taruh di internet, bisa gitu kan. Kalau dulu kan enggak, kita kan memang harus perjuangannya beda gitu kan. Dan kita waktu itu berpacu dengan umur, ya kan. Kalau band itu kan kayak punya punya ada umur 30 tuh kayak udah ketuaan untuk baru mulai gitu. Jadi memang pada waktu itu dilihat standarnya ya. Iya, semua tuh udah di persimpangan jalan, kayak apakah mau terus di musik ataukah cari rezeki di jalur yang lain. Karena waktu itu udah kita coba berpikir realistis. Akhirnya sekarang ya semuanya kerja kantoran, termasuk saya. Gitu. Jadi karyanya sampai sekarang tuh antara ada dan tiada. Kalau dibilang ada. Tapi yang kita sempat record dengan proper itu 2 lagu. Sisanya masih dalam bentuk demo. Masih mentahan. Jadi belum berbentuk album gitu. Belum, kita single gitu. Iya, kita sempat ngeluarin single gitu. Nah, tapi memang kalau secara materi sendiri kita punya sekitar 20-an waktu itu. Wih, 20-an dan tapi semuanya direkord ya itu saya bilang everything alone. Kita kerjain nge-take di kamar kosan, take vokal di kamar mandi untuk dapetin reverb kayak gitu. Zaman dulu old school banget lah tekniknya gitu kan. Gitu. Jadi ya itu kita sampai sekarang memang pengen banget kayak at least kita bisa selesain apa yang tertunda dulu gitu kan. Gitu. Tidak menutup kemungkinan kan di samping kesibukan kantor masih bisa ketemu kan, sekarang kan lebih gampang fasilitasnya. Iya, mudah-mudahan. Terus kan setahu Gian selain di band Amino ini gitaris sakti kan. Karyanya juga Gian udah denger beberapa lah, ada di waktu di handphone ya. Bahkan kita sempat duet loh. Ya Bang ya, oke. Itu sempat duet ya. Tapi bukan duet main gitar maksudnya. Duet keroncongan kayak waktu itu kita keroncongan ya. Nah itu keren. Itu yang
andalan abang sendiri nih, solois ya, maksudnya instrumen gitar yang ada nggak sih yang mana, atau udah di Ya Pak, ke udah di perform track gitu, itu. atau masih demo juga? Oh enggak. Kalau untuk sebenarnya saya sih kalau ditanya, kalau lihat dari Instagram gitu kan, Kang mainnya kok ini terus ekstrim terus, nuno terus gitu kan, Mr. Big. Ya karena memang saya hidup di zaman itu dan saya suka dulu kan. Dan memang waktu belajar gitar nguliknya begituan gitu kan. Ekstrim, Mr. Big pasti kan, dua itu tahun 90-an. Bon Jovi, Metallica gitu-gitu kan. Van Halen gitu ya. Ya, Van Halen gitu. Era-era glam rock gitu ya. Iya. Hard rock gitulah. Tapi sebenarnya kalau urusan berkarya, saya tuh lebih prefer ke alternatif rock kayak tadi sih bilang The Calling. Lebih ke band ya. karyanya. Band ya, bukan solois sebenarnya. Berarti- Walaupun kalau ditanya punya Kang sosok apa sih influence dalam kita pasti ada Oke. gitu. Tapi bukan untuk berkarya, tapi lebih ya influence saja, suka cara dia main gitar gitu. Tapi ada dong yang konsepan meskipun masih demo gitu, yang instrumen gitar doang. Ada dong. Ada ya? banyak. Ada. Iya. Ini keren loh bro, gurunya mau tahu siapa? Siapa tuh? Coba. Kang Agam Hamzah, luar biasa. Itu sebentar doang. Oke. Itu cuma saya nggak kuat sebenarnya belajar sama Kang Azam. Karena kan waktu itu pengen bisa main jazz kan. Terus begitu ketemu, waduh, emang mainnya udah totok rock banget gitu kan. Terus harus belajar jazz kayak orang bego banget sih waktu itu. Jadi kayaknya Om Agam sempet amazed banget sih emang cara dia main. Tapi memang memang saya juga nggak lama karena waktu itu memang bener-bener stuck untuk belajar jazz sih sebenarnya. Nggak masuk kotak Tapi istilahnya. meskipun sebentar itu ilmunya luar biasa. Luar biasa memang Om Agam itu emang Resultnya keren lah ya. Om Agam itu salah satu gitaris Indonesia yang saya kagumin bener ya, karena memang wah kalau ngeliat Om Agam main itu Abang saya nyelonok, mana kau maafkan, kau kabar abang? halo Om Agam maafkan ini muridmu yang murtad. Serius. Keren bro. Aduh. Terus kan setahu Gian gearnya banyak nih. Oh iya, nih kalau ngomongin gitu itu Gitar-gitar yang nggak murah bro. Gitu. pastinya dong. Ada yang dibawa juga nanti dilihatin deh. Gian sempat lihat, terus sempat dengerin juga, sempat coba juga, soundnya enak lah, playability-nya keren gitu. Iya. Tahu ya, Itu- Bang Amino pakai gear apa tuh? Wah, sebenarnya kalau banyak lebih kayak dulu tuh pengen banget punya gitar ini, pengen punya efek ini. Tapi kan kalau dulu kan istilahnya secara ekonomi ya kita mahasiswa, terus juga kayak orang tua pensiun ya nggak bisa untuk gimana kan, memang karena bukan orang yang dibilang punya enggak gitu, karena memang dulu pun main gitar itu untuk nyari duit di Bandung gitu kan, kita ngamen gitu kan. Nah, dulu itu dari sampai sekarang gear yang masih saya pegang itu Washburn N2 itu saya beli. banget Ayo. Oke. Tapi itu lucu, sebelumnya sebenarnya belinya nggak tahu kalau itu gitarnya Nuno. Iya. Jadi beli tahun 96, saya waktu itu, ini juga lucu story-nya. Jadi waktu itu saya punya tabungan kan, waktu SMP punya tabungan, nabung lah pengen beli gitar, itu lagi suka-sukanya main gitar. Terus begitu waktu pas mau masuk SMA, ibu saya bilang kalau masuk sekolah ini nanti ditambahin buat beli gitar gitu kan. Oke. Nah, dan waktu itu saya SMP waktu itu aktif main basket. Aktif banget main basket, ikut ekskul di SMP. Terus dapat rujukan tuh jadi kayak semacam beasiswa. Jadi kayak rujukan dari untuk basket. Siswa berprestasi. Iya, ya. berprestasi untuk masuk ke sekolah yang rujukan, sekolah yang untuk atlet itu. Jalur prestasi berarti? Jalur prestasi, betul. Saya dapat waktu itu, udah ikutin tesnya, yang macam lolos dapat. Terus waktu yang masuk sekolah juga ternyata saya dapat yang di sekolah yang dimau sama ibu saya, sekolah unggulan gitu kan. Itu di persimpangan, wah main olahraga apa masuk ke sekolah unggulan bakal stres, udah kepikir tuh wah ini bakal ketemu orang-orang pinter tapi bisa beli gitar. Nah, karena waktu itu kan lagi getol-getolnya belajar gitar, akhirnya udahlah merelakan yang waktu itu mikirnya main basket bisa di mana aja gitu kan. Tapi kan kalau gitar belum tentu bisa dibeliin lagi gitu. Nah, terus 96 belilah itu gitar itu
waktu itu udah ngincar karena kan saya dulu SMP itu sekolahnya deket Chicks di Romangun. Toko Chicks gitar Lounge. Chicks ya yang di Romangun Pemuda. Jadi tuh udah ngeceng-ngecengin lah itu gitar-gitar waktu itu sebelum beli. Udah kayak punya wah pengen beli ini, udah punya yang diincer lah ya. Terus begitu hari H datang ke toko sama ibu saya, ngeliat ini gitar apa ya, kok enak banget kecil gitu kan. Itu bener-bener nggak lihat itu punya Nuno atau apa. Akhirnya pas dicoba enak, cocok. Karena kan saya badannya kecil gitu kan. Dan ini gitar emang bodinya lebih kecil si Washburn 2 ini dan iya enak banget gitu, enteng. Yaudahlah beli gitu. Dilala itu baru tahu setelah belakangan gitu dan itu gitar waktu saya tahu, oh ini gitar ternyata gitar bagus. Waktu itu gitar udah kondisinya udah kondisi perang. Saya dulu mainin musiknya tuh underground banget, main ska, main hardcore, main metal kayak Sepultura gitu. Jadi tuh gitar tuh stiker semua. Jadi dulu itu Washburn itu stiker semua, stiker band-band kayak Rikers, underground segala macam lah, udah tempel full gitu. Iya. Old school banget. Nah begitu di saat waktu mau belajar, pengen bener-bener pengen belajar ekstrim nih, belajar Mr. Big nih, lagi suka banget main gitar. Tapi kan kalau dikelatin itu stiker kan rusak tuh, kelihatan kotor. Akhirnya waktu itu ketemu orang, saya lihat karyanya dia ngecat gitar di studionya si Om Giok. Jadi saya dulu suka sama band ska saya yang lama, suka latihan di studionya Om Giok, Superglad. Waktu zaman dia belum gabung dengan Superglad. Itu The Doors. Dan waktu itu ada gitar di The Doors itu, gitar Gibson hitam, Les Paul warna hitam, tapi belakangnya di airbrush, di cat mukanya Jim Morrison. Wah itu ikonik banget, wah gila nih keren banget gitu. Terus saya tanya nih ngecat siapa? Yang ngecat itu ternyata kakak operatornya yang di situ. Akhirnya saya minta tolong si Washburn itu dicat dan waktu itu saya lagi suka-sukanya belajar picking, Gilbert, Petrucci gitu kan, baru denger Theater. Terus waktu itu John Petrucci belum pakai Ernie Ball, masih pakai Ibanez-nya kan yang Picasso. Akhirnya pilihan udah deh tolong dicat kayak Picasso-nya Petrucci. Kayaknya jadilah si Washburn itu dicat Picasso-nya Petrucci itu. Jadi Washburn rasa Picasso ya. Washburn rasa Picasso betul. Itu keren. Tapi selain itu Gian pernah lihat juga kalau nggak salah, bukan falsifikasi apa bang ya, waktu yang terakhir itu yang Fender tuh Fender itu ya, memang Fender ya itu falsifika apa warnanya ya, Sunburst dia. Ini juga sebenarnya emang rezeki sih. Wah ada tuh gitarnya dikeluarin. Abang ini gitar siapa bang? Gitar siapa coba itu? Ambil bang. Ya. Nih bro di rumah nih gitarnya Bang Amino, Stratocaster Fender. Ini jarang belakangnya bang ya, klasik ini bang ya. Meksiko ya? Jarang. Ya. Jadi yang versi ini memang ini signature seriesnya Jimmy Vaughan. Jadi Jimmy Vaughan itu dia yang signaturenya itu diproduksinya di Meksiko. Dia nggak ada yang US. Ada yang US-nya itu yang seri custom shop-nya. Jadi dia kayak yang lengkap gitu. Jadi nggak ada yang produksi massal yang made in US gitu. Ready? Gitu. Terus selain yang Washburn, yang Fender ini juga, terus kan banyak lagi yang akusiknya juga ada. Oh iya, akusiknya juga. Takamin ya. Terus Enggak punya. Kalau Takeman nggak ada. Akustik saya punya Taylor? 4. Enggak. Apa? Saya akustik punya Tanglewood, kemudian saya punya Washburn, kemudian saya punya Sigul. Ya ini sebenarnya gitar enak banget menurut saya yang ya. dibawa ke sini ya waktu terakhir. Iya Sigul. Jadi Sigul itu saya tipikal kalau gitar itu bukan lihat ke merek, tapi saya harus main enak. Dan menurut saya Sigul ini salah satu gitar akustik enak yang pernah saya mainin gitu. Ini gitar brand made in Kanada tapi diproduksi di pabriknya Godin. Oh iya, berarti Kanada. Dan spek gitar ini Sigul yang saya punya agak unik.
Jadi biasanya kalau gitar akustik itu kan necknya kayunya tuh mahogani kan. Oh ini neck maple. Tapi emang soundnya enak banget. Sama satu lagi saya punya gitar akustik itu buatan Indonesia. Tapi saya bisa bilang ini gitar buatan Indonesia, build quality-nya bagus banget karena dia dibikin di pabrik, satu pabrik dengan gitar di pabrik yang memproduksi gitar Alvarez. Itu. Gak kalah keren dong sama yang Sigul itu Iya. ya. Apa itu mereka itu? Wyler, gitar Wyler. Wyler. Ya, sorry ya saya iklanin. Om diiklanin Om. Ini bro, katanya mau dikeluarin nih. Keluarin lewat pintu mana nih? Mau diturunin katanya. Keren Coba bang. nih. Koleksi gitar-gitar ini tentunya kan harus ya budget yang nggak murah ya gitu. Iyalah. Itu emang abang niat banget ya kayaknya, atau misalkan emang dari yang harusnya jajan apa gitu, tapi lebih ke prioritas ke gitar, atau emang niat banget emang harus punya nih gitar ini? Biasanya kayak gimana tuh? Kombinasi dua-duanya. Kombinasi dua-duanya. Jadi sebenarnya gini, orang kan punya, karena main laki-laki tuh pasti ada mainannya. Oke, Ya kan? mainannya mahal ini bro. Iya pasti gitu. Kalau cewek kan jajannya sering, tapi yang biasanya baju apa gitu kan. Tapi kalau cowok mainannya biasanya tuh kalau nggak motor, mobil. Sekali jajan nggak murah bro. Itu dia. Emang Iya. cowok itu mainannya gitu kan jajan. Nah, tapi memang saya lebih ngelihatnya investment. Kenapa ke alat musik, dan saya juga beli alat musik itu pilih-pilih. Jadi nggak yang apa. Jadi biasanya saya beli signature series atau kayak ini signature tapi juga versi yang edisi ulang tahun. Oh iya. Edisi ulang tahun ya kan. Itu ulang tahunnya siapa tuh bang? Ulang tahunnya Om Fender ya ini. Iya, Om Pepen ini. Om Pepen ulang tahun. Namanya Om Pepen bukan? Bukan, ini Jimmy Vaughan. Nah, Oh iya. investasi. Jadi kenapa investasi? Oh, beda. Gini, saya investasi itu lebih ke barang collectibles. Dibanding saya harus kayak beli motor, beli mobil, itu sebenarnya bukan investasi. Karena apa? Ada penyusutan ya. Penyusutan ada pertama, akumulasi ya kan harganya turun, benar kan? Terus setiap tahun kita harus bayar pajak. Benar kan? Kalau di Jakarta tuh rugi, kita punya mobil cuma bisa pakai setengah tahun, bayar pajak setahun, bayar setengah tahun, pakainya setengah tahun. Karena kan ganjil genap, bener kan? Bener. Itu mahal banget dan itu bukan investasi menurut saya. Dan kalau barang collectibles itu dia punya value-nya. Apalagi kalau yang limited gitu kayak Gibson saya itu edisi ulang tahun 120. Oke. Dan kalaupun mau di sell kan harus ke orang yang tepat juga dong ya. Iya, Maksudnya iya. ngerti juga gitu, yang Betul. orang yang kolektor terutama ya. Betul. Betul. Bakal dikasih value yang bagus Betul. lah ya kalau orang kayak gitu. Dan biasanya mereka udah tahu value-nya kalau untuk yang peraturan collectible. sekarang udah beda lagi loh bang. Yang Pajaknya ada loh pajaknya itu. Oh ya? Sekali lihat boleh dipinjam. Kode. Bener nggak bro? Kode, bener bro. Modus ya. Modus ya. Sekalian aja. Terus Bang Amin ini kan selain musisi, gitaris ya, punya proyekan band yang sama orang-orang hebat yang isinya. Betul. Beliau juga punya apa sisi lain ya, tentunya sisi formal ya, bisa dibilang formal ya, kayak formal. Aktivitas nyari duitnya, Ya, aktivitas nyari ya, duitnya. kan tentunya main gitar juga perlu dihidupi dong ya. Betul. Nah, Betul. boleh tahu nggak bang itu aktivitas di luar musik? Ya di luar musik itu apa bang? Seperti apa sih? Iya, jadi emang saya dari dulu minatnya itu nggak pernah lepas dari kesenian, iya untuk kesenian. Jadi emang saya dari kecil tuh suka gambar tangan, hand drawing. Tapi lucunya waktu saya mau kuliah, saya tuh dulu pengen banget masuk kuliah IKJ atau ISI, desain kan, atau seni rupa apapun itu. Tapi ibu saya sama bapak saya tuh mereka backgroundnya orang manajemen, orang akuntansi, keuangan. Jadi waktu itu kalau zaman dulu kan kita mau daftar ke perguruan tinggi harus tanda tangan orang tua dong, ya kan? Nggak bisa milih kayak gitu-gitu. Dan Jadi BO juga dong, iya, bimbingan orang tua. betul. Jadi Iya. waktu itu saya sempat terpacunya itu kayak tertantang waktu ibu saya bilang gini, kamu mau makan apa dari ngegambar, ngedesain gitu kan? Dan itu jadi salah satu motivasi yang terpendam begitu saya
memutuskan selesai di musik, saya mikir oke, saya harus buktikan sama orang tua saya bisa hidup dari apa yang saya suka, apakah itu musik atau dari kesenian menggambar itu visual. Akhirnya saya belajar karena kan udah zamannya bukan gambar manual, sekarang udah Photoshop, udah digital kan. Saya belajar itu bener-bener otodidak. Akhirnya saya berkarir itu di bidang desain grafis gitu, desain grafis dari freelancer. Waktu nikah di Garut dulu freelancer, sempat freelancer dulu freelancer ya. karena nggak punya. Dan itu gilanya Kang, saya freelance itu yang paling gila, mungkin orang nggak percaya, tapi dulu saya nge-freelance desain, saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer. Oke, awalnya ya. Saya senjata saya itu cuma flash disk, di dalamnya ada Photoshop 7 portable. Jadi setiap saya dapat kerjaan, saya ke warnet. Tahu sendiri komputer warnet lemotnya kayak gimana kan? Iya. Colok, buka Photoshop dari situ, kirim langsung ke email. Jadi archive-nya itu di email. Gitu. Jadi saya bener-bener yang rintis karir, bener-bener dari bawah banget, dari freelance, bener-bener dari nggak punya apa-apa. Tapi saya punya prinsip gini, jangan pernah kayak apa ya, apa yang kita nggak punya gitu. Kekurangan kita itu jangan sampai jadi barrier kita untuk berkarya, untuk bisa berhasil gitu kan. Saya nggak punya, mungkin pada waktu itu kalau saya nyerah, gimana mau freelance, saya nggak punya laptop, nggak punya apa, mungkin saya nggak bisa berkarir di situ gitu. Tapi waktu itu saya memutuskan, oke, saya cuma punya flash di sini, ke warnet. Itu akhirnya saya bisa meniti karir. Dari habis freelance, anak pertama lahir, alhamdulillah rezeki anak, dapat kerja di perusahaan, dia distributor peralatan olahraga golf. Terus waktu itu jadi graphic designer di sana, gajinya kecil banget. Gajinya kecil dan saya harus ngekos karena waktu itu kantornya sama rumah ibu saya itu jauh banget. Rumah ibu saya di Bekasi, kantornya di Permata Hijau. Iya, iya. Jadi saya ngekos di belakang kantor dengan gaji yang pas-pasan, terus punya anak bayi juga kan. Itu benar-benar ini banget. Jadi saya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 7 jam 8 malam. Terus saya cuma makan malam di warteg, mandi, sholat, tidur, jam 1 malam saya bangun. Saya ngerjain lagi freelance, kerja sampai jam 6 pagi. Jadi kalau nggak kayak gitu nggak nutup. Jadi nge-freelance dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, terus istirahat sebentar, tidur lagi sejam 2 jam, jam 9 ke kantor. Itu gitu tiap hari. Dan akhirnya ya, akhirnya sih alhamdulillah setelah dari situ saya masuk agensi lokal kecil. Waktu itu alhamdulillah yang bosnya itu suka dengan karya saya langsung jadi art director di situ. Jadi art director selama 5 tahun, terus dipromosin lagi jadi creative director. Kemudian di tahun ke-7 saya dapat offer dari sebuah startup. Ya, ini yang lucu. Jadi tiba-tiba ada di LinkedIn saya masuk message dari startup dari New York. Perusahaan asing ya? Perusahaan asing. Namanya Selfmade. Jadi dia perusahaan untuk digital marketing. Jadi akhirnya sekarang saya berkarya di situ. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Perusahaan asing ya. Ternyata, bro. Abang, gaji pertama abang yang paling gede dibeliin apa? gaji pertama tuh. Mainan anak. Mainan anak. Iya. Super Daddy ya. Super Daddy. Mainan anak. Ternyata Bang Amino itu nggak nyangka ya, multi talenta banget. Talentnya. Selain berkarir di bidang musik juga, dia kerjaannya keren banget. Terus ada ini nggak sih Bang? Ada tips dari abang untuk musisi khususnya gitaris mungkin? Ya, khususnya maksudnya gitaris gini, nih, kayak yang tadi, jadi istilahnya nggak pesimis lah, meskipun privilege mungkin awalnya tiap orang kan nggak sama ya. Iya, betul. Nah itu untuk jadi artnya tuh pengen ciptain bahagia atau harapan sesuai yang diimpikan gitu, itu tipsnya ada nggak sih dari abang sendiri? Pasti ada sih. Nah, ya, mereka tuh. Ini sebenarnya bukan cuma buat gitaris ya, sebenarnya buat semua bidang pekerjaan gitu. Saya selalu punya
prinsip itu lu harus ngelakuin yang lu suka. Lu harus ngerjain yang lu suka karena kalau jadi kita kan hidup berapa lama sih? Sehari 24 jam, umur berapa gitu. 24 jam, 8 jam istirahat tidur. Ya kan? 8 jam kerja. Terus 8 jam lu sosialisasi, entar hangout sama temen, terus nemenin istri apa main sama anak gitu kan 8 jam sisanya. Kalau sepertiga dari hidup kita ini kerja, yang kerja ini kita bukan sesuatu yang kita suka, itu kita jadi kayak cuma robot doang. Sebatas menggugurkan kewajiban, yang penting gue gajian, gue bisa nafkahin anak istri, tapi buat kita pribadi itu kita nggak dapat apa-apa selain capeknya doang dan gaji, ya kan, nggak dapat kayak kepuasan batin. Tapi kalau kita bener-bener ngerjain yang kita suka, kita pasti akan, ya namanya orang suka ya pasti pengen bagus gitu kan. Wah pengen bisa gini, hasilnya lebih maksimal gitu. Dan itu juga ngaruh ke karir, karena kalau kita kerja yang kita suka, kita akan ngerjain lebih maksimal. Biasanya kita akan lebih stand out dibanding yang lain. Dan itu karirnya akan lebih biasa. Gitu. Ben banget tuh. Gak nyangka nih Bang Amin. Ya, intinya harus sesuai dengan apa yang kita suka. Betul. Oke nih Bang Mino. Ya gitu. Planning ke depannya nih. Mau ngapain nih? Wah, planning ke depan ya. Sebenarnya sih pengen, kalau di karir ya, saya tuh punya pengen banget kayak kerja, kayak saya selama ini kerja di perusahaan yang dibilang bukan perusahaan yang besar sekali gitu kan, kayak agensi juga agensi lokal kecil. Kayak sekarang pun startup yang dari luar negeri ini pun sebenarnya startup hitungannya dan bukan perusahaan yang besar, kita masih ngerintis gitu kan. Saya pengen banget mudah-mudahan sih startup ini kita bisa bawa jadi sesuatu yang besar ya perusahaan ini gitu kan. Tapi ke depan itu saya pengen banget sih kerja di perusahaan-perusahahan yang unicorn gitu. Wah, atau tapi dalam in long term-nya, dalam jangka panjang pengen banget punya usaha sendiri. Amin. Sesuai dengan namanya Bang Amin. Yeah. Bang Amin. Bang Amin. Yeah. No. Ya, time condition. Itu untuk karir ya gitu ya. Iya. Nah, sekarang untuk di Hobi. di hobinya bermusik kan. Musik. Sama olahraga juga sama. Hobi sih pasti pengen ada beberapa gitar inceran yang masih. Tapi ini Kayaknya mesti mau jadi kolektor nih Bang Amin. ini mesti ada green lampu hijau dari nyonya dulu ya. Dari pemegang harus ada capnya izin. ini, ya, izin harus dulu. ada izin itu dulu ya. Iya, Keramaian dulu ya. Ya, nyonya direktur keuangan harus ada. Ada beberapa tipe gitar yang memang wah ini pengen banget sih punya gitu, pengen gitu. Terus di musik pengen banget kayak anak-anak juga punya minat yang sama, suka musik gitu. Apapun itu nggak harus gitar. Terus yang kalau untuk karya kepikiran EP album nggak sih Bang? pengen banget. Dan ini juga sebenarnya ini sebenarnya udah ada rencana. Jadi kemarin itu sempat ketemu di bulan Desember sama member band yang lain. Yuk kita at least kita punya fisiknya, bentuk fisik, punya karya bentuk fisik, tunjukin ke anak-anak, dulu bapak lu dulu pernah bikin ini loh gitu kan. Nah, pengen banget kayak gitu, dan mereka memang sudah oke, dan memang sekarang kita sama-sama udah kerja bisa kayak kalau dulu kan bener-bener kayak sulit banget ya untuk memproduksi. Nah, sekarang kita emang bener-bener pengen banget nih kayak produksi yang secara layak, kayak misalnya take gitar pengen ditodong, nah gitu kan, nggak direct, pengen banget ditodong gitu. Terus ya bener-bener di produksi secara proper, dan kita keluarin ini aja fisik 100 unit aja. Jadi ceritanya judulnya Avalon Reborn. Ya mungkin nanti new project ya? Enggak. Atau new project lagi kan? Saya udah kebayang sih judul albumnya akan sesuatu yang tertunda. Kita doakan aja ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Buat bro di rumah biar tahu nanti karya Abang bisa dicari di mana gitu. Channel YouTube-nya Bang, channel YouTube-nya, channel YouTube-nya apa? juga Ada. gitu. Kalau band belum ada ya. Kalau band memang belum ada. Kita dulu zaman kita belum zamannya YouTube atau Instagram gitu. Tapi kalau yang personal aja. Yang personal, kalau mau follow ya kan. Ya mau ngelihat saya ngecapruk main awur-awuran main gitar, boleh ngecapruknya Bang di Amin. ngecapruk itu benar.
Nanti akan ada linknya di sini kayaknya, Oke. mungkin di sini ya, di sini Ya. Di atau sini di sini. nanti ditulisin Iya, ya Bro di ditulisin. rumah. Oke. Ada link apa Link Instagramnya, IG-nya, betul. Apa tuh namanya? Bang Amino. Amino, tapi spellingnya tuh AM1N_0 Oh iya. gitu. Itu sesuai inisial itunya influencernya ya. Iya, iya. Belakangnya pastinya ya. Ya, Akang Nuno ya. AM1 AM1N AM1N _0. Amino. Iya. Oke Bang, makasih banyak ya udah Ya. datang ke Ini Bukan Podcast, udah nyempetin waktunya juga gitu ya. Pokoknya Mudah-mudahan. inspiring banget lah. Oh ini Nanti buat kita nih, gimana caranya kalau pengen koleksi gitar keren-keren kayak Bang Amin, udah ada tipsnya kan yang tadi. Bener, Iya. Oke. mudah-mudahan Kita Bang saling- Amino apa nanti project kedepannya planningnya mudah-mudahan bisa lancarin berjalan semuanya, lancar ya. Amin. Saling mendoakan aja gitu. Betul. Apalagi di era kayak gini era ya. ya, masih era pandemik ya. Ya, Pandemik pandemik ya. Tapi intinya Bang Amin ini anak band apa bapak band sih? Oh bukan, saya apa ya? Dong, ya. Bukan. Sekarang Saya sih bapak band. Enggak kalau di luar anak band, tapi kalau udah masuk ke rumah jadi bapak band. Karena ada anak-anak. kalau sekarang sih mungkin lebih, kalau saya biasanya suka pasang hashtag tuh, coba bisa dicari gitaris kamar, Dari kamar. gitaris remah-remah, gitaris abal-abal, terus pecandu 6 senar itu hashtag saya, terus Six Strings Addict, Pecahin apa? pecandu 6 senar. Pecandu 6 senar. Nah, Pecandu 6 senar. Bagus nih pecandu 6 senar. Keren. inspiring banget ya. Inspire Bang. banget. Oke. Keren bagus. Thank you juga Bro di rumah udah tonton channelnya dan selalu dukung channel kita supaya tetap Ada. Akhirnya Gian Eke Terjun pamit dan sekretar kita Amang Kiki bintang tamu bersama kita Bang Amino. Amino. Oke. Sampai ketemu lagi di Ini Bukan. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.